Beliau diplomat Kementerian Luar Negeri, pernah mengalami penugasan di luar negeri. Yang pertama di KBRI Helsinki, kemudian sebagai kepala urusan protokol konsuler di KBRI Helsinki. Ketiga, sebagai fungsi penerangan dan sosial budaya dan kepala kanselar konsulat di Darwin. Yang terakhir, fungsi politik dan sosial budaya dan kepala kanselar di KBRI Vatikan. Pada saat ini Bapak Arfinanto menjabat sebagai koordinator isu pendidikan dan kebudayaan Kementerian Luar Negeri. Demikian CV beliau. Monggo Pak Arfinanto, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Mungkin saya akan dari saya dulu share. Okay. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta acara pertemuan kita sore ini. Perkenalkan kembali kami Arfinanto Suratmaja. Kami bertugas di Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya dari sejak 2020 sampai sekarang. Dan kami mostly itu berkecimpung dalam dunia perjanjian kerjasama internasional di bidang pendidikan dan kebudayaan. Jadi mitra kami yang terdekat adalah dari Kemendikbudristek, khususnya di Jendikti, dan juga ada beberapa teman-teman dari universitas nasional maupun universitas swasta di Indonesia. Saya hanya ingin menyampaikan tentang bagaimana sih kita ingin membuat suatu kerjasama internasional dengan mitra akademisi asing yang lebih fokus dan memiliki suatu output yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya mungkin di sini saya hanya at glance saja bahwa kalau kami di pemerintah itu dasar pembentukan perjanjian internasional itu hanya ada dua rujukan hukumnya, yaitu Undang-Undang 37 tahun 99 dan Undang-Undang 24 tahun 2000. Lanjut. Bisa dilanjut Pak ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah bisa melihat mengenai definisi dari hubungan luar negeri dan perjanjian internasional. Kalau dari akademisi dalam menjalankan kerjasama internasional itu merupakan suatu bentuk hubungan luar negeri atau perjanjian internasional non pemerintah. Nah, oleh karena itu bisa kita akademisi merujuk pada Undang-Undang PI, Perjanjian Internasional, atau kita juga bisa merujuk pada hubungan luar negeri. Lanjut. Nah, ini sebetulnya sama dengan semua pihak yang ada di Indonesia yang ingin melakukan suatu komunikasi dalam menjalankan hubungan dengan pihak asing. Pasti kita punya sebagai dari aspek pemerintah kita pasti punya suatu kebijakan politik luar negerinya. Dan kemudian kita juga sebagai pemerintah tahu mengenai tata krama atau tata hukum dari secara global tentang hukum internasional. Kemudian berangkat dari situ, kita juga sebagai pemerintah harus tahu mengenai dasar hukum nasional kita dalam menjalankan suatu komunikasi kerjasama dengan mitra asing. Yang terpenting adalah semua perjanjian internasional, baik pemerintah maupun pihak swasta atau pihak akademisi, harus merujuk pada kepentingan nasional. Itu yang paling penting. Lanjut, Pak. Nah, kita sudah mulai masuk ke dalam suatu skema pembuatan perjanjian internasional. Bapak, Ibu, kami sendiri sering melihat bagaimana bentuk atau sequence dalam pembuatan proses atau pembuatan perjanjian internasional dari teman-teman universitas masih belum ada satu sequence yang aman buat kita dan sequence yang tidak fokus.
Di sini kita bisa melihat bahwa semua pihak di Indonesia yang akan melakukan pembuatan PI harus diawali dengan berdasarkan kesepakatan. Seperti tadi ada yang Ibu tanya, bagaimana kalau kita ingin melakukan kerjasama dalam bentuk bentuk dokumen-dokumen MOU yang notabene pihak asing belum tentu mau bikin MOU. Dan itu bisa dipahami karena kalau mereka sudah membuat MOU, ada suatu ikatan moral dan ikatan hukum bagi mereka. Oleh karena itu, dengan berdasarkan kesepakatan, kita bisa mulai membuat satu benang merah untuk mengikat mereka dengan membuat letter of intent. Letter of intent itu bukan dokumen hukum, tapi dokumen moral di mana kita bisa mengatur bentuk-bentuk kerjasama berdasarkan kesepakatan. Misalnya membuat webinar. Kalaupun kita tidak bisa melakukannya, tidak ada aspek hukum atau tindakan hukum yang diberikan kepada para pihak apabila tidak menjalankan isi dari letter of intent. Jadi dari awal kita sepakat akan melakukan kegiatan kerjasama bisa dituangkan ke dalam bentuk yang paling simple letter of intent. Kedua, di dalam pembuatan suatu perjanjian kerjasama internasional yang harus dipastikan terlebih dahulu adalah persamaan kedudukan. Artinya kita tidak mau mengatur mereka vis-a-vis. Artinya bisa saja mereka melakukan instruksi kepada kita menggunakan hukum negaranya, negara asing atau negara hukum pihak ketiga. Dan itu sering banyak terjadi. Suatu perjanjian internasional antara satu pihak di Indonesia dengan negara asing, dengan pihak asing, itu menggunakan hukum dari Singapura. Nah, oleh karena itu harus dipastikan, harus tegas bahwa persamaan kedudukan dalam suatu perjanjian kerjasama internasional harus sejajar dan tidak bisa ada suatu instruksi baik dalam hukum maupun dari isi dari perjanjiannya. Kemudian itikat baik dan saling menguntungkan itu merupakan suatu padanan yang sudah harus ada di dalam suatu bentuk dokumen kerjasama. Kita punya etikat baik, tapi tidak memberikan buat mereka. Begitu juga dengan vis-a-vis. Oleh karena itu, etikat baik dan saling menguntungkan itu sudah merupakan satu bagian, ada satu konektivitas dalam satu dokumen perjanjian internasional. Yang ketiga, kepentingan nasional dan memperhatikan hukum nasional serta hukum internasional. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita berangkat untuk menjalin komunikasi dengan pihak asing harus sesuai dengan kepentingan nasional. Harus tahu mengenai hukum-hukum. Misalnya contohnya, ada satu perjanjian internasional yang saya hadapi sekarang. Mereka membuat suatu perjanjian di mana mereka membuat satu kantor di salah satu daerah di Indonesia Timur yang seharusnya memerlukan izin dari Intercam. Tapi karena situasi pada saat itu tidak kami dilibatkan, dan tiba-tiba saja mereka melakukan suatu aktivitas untuk mengimplementasikan kerjasama tersebut. Dari kitanya tidak melihat kepentingan nasional, akhirnya menjadi suatu hal yang perlu di-review kembali mengenai perjanjian tersebut. Secara prinsip kami di Kemlu tidak akan pernah untuk bisa menghambat semua bentuk kerjasama internasional. Yang penting dari kami adalah bagaimana kita bisa menjaga kepentingan nasional, menjaga agar dokumen kerjasama tersebut saling menguntungkan. Lanjut, Pak. Bapak Ibu, bisa saya underline di sini, Pak, Bu, bahwa dalam setiap membuat suatu dokumen kerjasama harus ada 4 asas aman. Ini kami di pemerintah seperti ini membuat asas 4 aman, tapi bisa diimplementasikan kepada pihak akademisi. Yaitu dari aspek politis kita harus aman, dari aspek teknis pembuatan format dari dokumennya juga harus baik, dari aspek juridis kita tahu bahwa hukum nasional kita sudah mengatur atau tidak atau belum mengatur untuk dari kerjasamanya, dan aspek keamanan seperti yang tadi kami sampaikan mengenai masalah dari perlunya ada satu Intercam dalam mengeluarkan kebijakan.
untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa kalau kita ingin membuat suatu kerjasama perjanjian internasional dengan pihak asing itu, pertama kita melakukan penjajakan seperti yang kita ketahui. Kalau koordinasi dengan KL terkait itu mungkin dari pihak akademisi bisa langsung berhubungan dengan induknya yaitu Kemendikbudristek. Tapi di saat penjajakan ini kita bisa membuat satu dokumen yang mempunyai ikatan moral yaitu letter of intent yang tadi saya sampaikan. Di poin penjajakan inilah kita bisa membuat letter of intent. Kemudian kita merundingkan bagaimana apa yang kita ingin lakukan kerjasama dalam hal ini. Sudah disepakati bahwa kita akan melakukan kerjasama di bidang A, B, C, D, baru kita tuangkan ke dalam satu dokumen naskah. Di dalam pembuatan naskah tersebut, Pak, Bapak Ibu, perlu diperhatikan secara seksama agar apa yang dituangkan ke dalam dokumen itu diketahui oleh para pihak. Contoh kasus, dalam suatu kesepakatan, dokumen sudah diketahui oleh masing-masing, di last minute, isi dokumen berubah. Nah, oleh karena itu pada saat penerimaan, dokumen yang akan ditandatangani itu harus dilihat secara baik bahwa benar ini yang sudah disepakati oleh para pihak. Kalau sudah, baru kita melakukan penandatanganan dan signing dan segala macam. Tapi banyak kejadian di dalam kolom penerimaan ini yang kita harus waspada dalam artian bahwa waspadanya itu adalah kita harus bisa menghargai kesepakatan dari para pihak. Lanjut. Bapak Ibu, ini saya sebagai informasi saja bahwa kami di pemerintah apabila salah satu pejabat melakukan penandatanganan suatu kerjasama internasional, selain Presiden dan Menlu tidak perlu full power. Tapi di luar dari itu, sesuai dengan Undang-Undang PI, perlu adanya suatu full power. Artinya, pejabat tersebut telah diberikan kuasa oleh pemerintah Indonesia untuk menandatangani suatu perjanjian internasional. Inilah bentuk dari full power tersebut yang sebetulnya bisa bisa dicontoh oleh teman-teman dari akademisi apabila ada suatu pejabat dari akademisi melakukan suatu kerjasama dan penandatanganan dokumen, ada satu semacam kayak surat kuasa yang bisa menjelaskan secara hukum bahwa orang ini, pejabat ini berwenang untuk menandatangani perjanjian internasional. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini informasi dari kami saja bahwa semua bentuk dokumen kerjasama internasional pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing, walaupun dengan non-pemerintah, itu dokumen aslinya ada di Treaty Room Kementerian Luar Negeri. Namun saat ini memang kami sedang mengupgrade Treaty Room untuk bisa dilihat di internet, di website. Kemudian dokumen asli yang tersebut disimpan oleh di Treaty Room, kami di Kementerian Luar Negeri memberikan CTC, semacam dokumen yang sama, tapi di kertas yang khusus untuk diberikan kepada kementerian yang melakukan kerjasama tersebut. Jadi nanti kalau apabila Bapak Ibu ingin melihat bentuk dari kerjasama internasional antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing, Bapak Ibu bisa melihat di www.treaty.kemlu.co.id. Tapi mungkin saat ini kami sedang upgrade websitenya, jadi agak sedikit overloaded untuk kita orang masuk dalam website Treaty Room ini. Selanjutnya, Pak. Jadi seperti yang kami sampaikan dari awal bahwa Bapak Ibu apabila akan melakukan suatu kerjasama internasional itu merupakan kerjasama atau perjanjian internasional dengan non-subjek hukum internasional. Artinya pihak-pihaknya itu adalah NGO, university atau badan lembaga yang non-pemerintah. Nah, kalau seperti ini, Bapak Ibu dari akademisi berarti melakukan perjanjian internasional, perjanjian itu dengan karakter internasional, bukan perjanjian internasional. Karena kalau kita bilang bahwa Bapak Ibu saya melakukan perjanjian internasional dari akademisi,
itu sebetulnya beda definisi dengan perjanjian internasional yang sesuai dengan Undang-Undang PI. Karena kalau definisi dari perjanjian internasional itu adalah kerjasama internasional dengan subjek hukum internasional, negara, organisasi, atau yang setara dengan itu. Tapi kalau Bapak Ibu dari akademisi ingin melakukan suatu kerjasama internasional, melakukan perjanjian internasional, kita menyebutnya perjanjian dengan karakter internasional. Jadi kita harus bedakan Bu, antara perjanjian internasional dengan perjanjian dengan karakter internasional. Selanjutnya Pak. Nah, banyak kasus-kasus para akademisi, bahkan juga di kementerian juga ada, kalau ingin membuat suatu kerjasama atau MOU atau apapun bentuknya, itu cepat sekali bikin kerjasamanya, cepat pengen ditandatangani. Tapi setelah ditandatangani, terkadang ada yang implementatif, ada yang diam saja. Yang kita sebut itu adalah MOU zombie, hidup ditandatangani tapi tidak jalan ke bawahnya. Oleh karena itu Bu, Bapak Ibu, kalau kita sudah punya komitmen untuk melakukan kerjasama internasional, konsekuensi kita menandatangani dokumen itu adalah komitmen, ada kebijakan moral, ada kebijakan hukum yang berkaitan dengan masalah penggunaan anggaran. Ujung-ujungnya, kalau kita tidak melakukan suatu atau tidak mengimplementasi dari perjanjian kerjasama yang sudah kita tandatangani, ada dua, kredibilitas kita menjadi rusak, tujuan kita juga tidak tercapai. Oleh karena itu, apabila kita sudah siap untuk melakukan suatu kerjasama, setelah ditandatangani, harus ada kewajiban moral untuk diimplementasikan. Karena menyangkut dua hal tadi, kredibilitas dan tujuannya tercapai. Karena nanti kan juga bisa, tujuan tercapai bisa masuk dalam satu laporan laporan kerjasama yang dimasukkan ke dalam sistem di Kemendikbudristek. Selanjutnya, ya, seperti tadi saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kenapa sih kita kok sudah bikin MOU cepat-cepat, tiba-tiba tidak implementatif gitu. Ya karena memang pertama tidak ada rencana yang jelas. Kedua, tidak ada penganggaran yang pasti gitu. Ketiga, kita tidak ada koordinasi, misalnya dari akademisi tidak koordinasi dengan direktorat regional di Kemlu, misalnya dari Universitas A di Indonesia ingin melakukan kerjasama di negara di Swiss universitas, tapi tidak ada suatu komunikasi dengan regional di Kemlu. Siapa sih pihak universitas yang di Swiss yang bisa kami ajak kerjasama gitu. Nah, kalau tidak ada koordinasi, akhirnya tidak ada suatu informasi yang menyeluruh siapa di belakang pihak kita yang akan kita ajukan kerjasama gitu. Kemudian yang selanjutnya, kenapa tidak implementasi? Karena ada perubahan kebijakan pimpinan. Tapi biasanya jarang, karena kalau sudah ada di blueprint dimanapun kementerian atau lembaga apapun, kalau sudah ada blueprint perubahan kebijakan itu kecil sekali kemungkinan. Nah, selanjutnya kenapa tidak implementatif? Karena tidak tersosialisasi di internalnya lembaga itu. Misalnya dari Bapak Ibu sudah melakukan tanda tangan MOU, tapi tidak disosialisasikan kepada pejabat atau staf atau mahasiswa yang ada di akademi tersebut. Akhirnya mereka tidak tahu bahwa ternyata ada kerjasama dengan universitas ini di negara asing. Nah, oleh karena tidak tersosialisasikan, akhirnya tidak ada suatu niatan yang cukup untuk kita bisa melaksanakan what next gitu. Kemudian kenapa tidak implementatif? Karena tidak sesuai dengan peraturan nasional seperti tadi yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Yang terakhir, ini yang lebih parah sebetulnya. Ada juga terjadi, dan saya mengalami itu sendiri, ke satu lembaga, bahwa Pak, kami belum prioritas. Kenapa belum prioritas? Kenapa sudah tanda tangan MOU? Nah, konsekuensi dari kerjasama belum prioritas tapi sudah tanda tangan MOU itu menyangkut nama baik dari nama lembaga Bapak Ibu sendiri. Artinya kepercayaan dari pihak asing akan sedikit berkurang, Pak, karena kita tidak melakukan implementasi dari apa yang kita sepakati dengan para pihak untuk melakukan kerjasama. Selanjutnya, Pak. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin ada sedikit trik kalau kami di pemerintahan
bagaimana sih kita bisa menciptakan suatu map untuk melakukan suatu kerjasama gitu. Seperti yang kita lihat di sini adalah pertama prioritas nasional. Nanti mungkin dari akademisi bisa prioritas dari akademisi. Kemudian ditetapkan prioritasnya, bentuk kerjasamanya seperti apa, A, B, C, D yang akan dilakukan kerjasamanya. Kemudian lihat potensi yang kita punya dan potensi yang mereka punya, yang rencana kita akan lakukan kerjasama. Kalau memang kita potensi kita sudah kuat, misalnya di bidang IT misalnya, IT pendidikan, itu yang kita angkat dalam bentuk kerjasama. Kemudian lihat siapa sih mitra kita yang di sana. Nah, di integrasi mitra ini kita bisa tanya ke regional Kemlu. Regional Kemlu nih, saya ingin kerjasama dengan mitra kita di Swiss misalnya. Ini siapa sih orang ini gitu loh. Nah, setelah kita tahu kekuatan kita dan kekuatan dari mereka, kita bisa menggabungkan dua kekuatan tersebut. Nah, karena sudah menggabungkan dua kekuatan tersebut, baru kita bisa mengurangi risiko untuk gagal atau tidak implementatif kerjasama tersebut. Karena kerjasama tersebut di semua perjanjian internasional itu harus fokus, harus selektif, dan harus implementatif. 3 itu sudah Bapak Ibu pegang, itu akan jalan kerjasamanya. Selanjutnya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Yang penting dari kami titip pesan saja bahwa dalam melakukan suatu perjanjian internasional sebaiknya harus sesuai dengan prioritas, harus sesuai dengan kebijakan, harus sesuai dengan anggaran, harus sesuai dengan kemampuan dalam substansi. Jangan kita ingin melakukan suatu kerjasama internasional hanya ingin meraih sesuatu yang sifatnya internal gitu. Karena Bapak Ibu sudah melakukan kerjasama atau sudah melakukan komunikasi dengan pihak asing yang bisa berdampak pada nama baik dari akademisi dan bahkan nama baik dari negara kita sendiri gitu, pemerintah dan segala macam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan kita bisa lanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Arvinanto dari Kementerian Luar Negeri.